Nih, saya tahu kurang wong limo loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Saya Muhammad Madadi Kusuma, selaku moderator, akan memandu jalannya presentasi kelompok 6 yang berjudul Pancasila sebagai Sumber Etika. Selanjutnya kelompok 6, silahkan untuk memaparkan materi. Baik, saya mulai. Kami dari kelompok 6 akan presentasikan pendidikan Pancasila. Kelompoknya ini ada Gina, Nacita, saya, dan Tegar. Next. Yang akan kami jelaskan seputar pengertian etika, macam etika, nilai-nilai Pancasila sebagai sumber etika, dan berbagai macam jenis sila. Next. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Nacita. Pengertian Pancasila. Etimologi. Secara etimologi, etika berasal dari bahasa Yunani, yaitu ethos, yang berarti watak, adat, maupun kesusilaan. Etika dapat diartikan sebagai suatu kesediaan jiwa seseorang untuk senantiasa patuh kepada seperangkat aturan-aturan kesusilaan. Dalam arti yang lebih luas, etika diartikan keseluruhan mengenai norma dan penelitian yang dipergunakan oleh masyarakat untuk mengetahui bagaimana manusia seharusnya menjalankan kehidupannya. Pengertian etika menurut Aristoteles adalah ilmu tentang tindakan tepat dalam bidang kas manusia. Objek etika adalah alam yang berubah, terutama alam manusia. Oleh karena itu, etika bukan merupakan episteme atau bukan ilmu pengetahuan. Tujuan etika bukanlah dispesifikasikan kepada pengetahuan, melainkan praksis, bukan pengetahuan apa itu hidup yang baik, melainkan membuat orang itu hidup yang lebih baik. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Tegar. Baik, next. Boleh dilanjut ininya, share screen-nya. Share screen-nya jalan nggak? Enggak. Baik, ada dua bagian etika Pancasila. Yang pertama ada etika umum. Etika umum adalah mempertanyakan prinsip-prinsip yang berlaku setiap tindakan manusia. Yang kedua ada etika khusus. Etika khusus adalah membahas prinsip-prinsip itu dalam hubungannya dengan berbagai aspek kehidupan manusia. Etika khusus dibagi menjadi etika individual, yaitu membahas kewajiban manusia terhadap diri sendiri dan etika sosial.
membahas kewajiban manusia terhadap manusia lain dalam hidup bermasyarakat. Next. Selanjutnya ada nilai-nilai Pancasila. Nilai-nilai Pancasila adalah ketidakjelasan cara etis berbagai tindakan politik di negeri ini membuat keadaban publik saat ini mengalami kehancuran. Fungi pelindung rakyat tidak berjalan sesuai komitmen. Keadaban publik yang hancur inilah yang seringkali merusak hukum, budaya, pendidikan, dan agama. Akibatnya, kebijakan dasar kehidupan bangsa seperti keberadaban, responsibilitas, keadilan, dan integritas runtuh. Kemudian ada jenis-jenis Pancasila sebagai sumber etika. Sila ketuhanan yang Maha Esa. Sila ketuhanan menekankan prinsip bahwa moralitas dan spiritualitas keagamaan berperan penting sebagai bantalan vital bagi keutuhan dan keberlangsungan suatu negara bangsa. Sila ketuhanan mengajak bangsa Indonesia untuk mengembangkan sila etika sosial dalam kehidupan publik politik dengan memupuk rasa kemanusiaan dan persatuan. Dengan penempatan sila ketuhanan di atas sila-sila yang lain, politik negara mendapatkan akar kerohanian dan dasar moral yang kuat. Ketuhanan yang Maha Esa tidak hanya sekedar menghormati agama masing-masing, tetapi menjadi dasar memimpin ke jalan kebenaran, keadilan, kejujuran, dan persaudaraan. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Untuk sila kemanusiaan yang adil dan beradab itu Tuhan menekankan prinsip bahwa moralitas spiritualitas keagamaan berperan penting sebagai bantalan vital bagi ketuhanan dan keberlangsungan suatu negara bangsa. Sila ketuhanan mengajak bangsa Indonesia untuk mengembangkan etika sosial dalam kehidupan publik politik dengan memupuk rasa kemanusiaan dan persatuan. Dengan penempatan sila ketuhanan di atas sila-sila yang lain, politik negara mendapatkan akar kerohanian dan dasar moral yang kuat. Ketuhanan yang Maha Esa tidak hanya sekedar menghormati agama masing-masing, tetapi menjadi dasar yang memimpin ke jalan kebenaran, keadilan, kejujuran, dan persaudaraan. Next. Sila Persatuan Indonesia. Komitmen kemanusiaan universal benar sejauh bisa dibumikan dalam konteks sosio-historis partikularitas bangsa Indonesia sendiri. Aktualisasi nilai-nilai etis kemanusiaan itu terlebih dahulu harus mengakar kuat dalam lingkungan pergaulan kebangsaan yang lebih dekat sebelum menjangkau pergaulan dunia yang lebih jauh. Aktualisasi nilai-nilai etis kesetaraan dan persaudaraan kemanusiaan dalam konteks kebangsaan bisa menjadi segmen perekat dari kemajemukan keindonesiaan. Sebagai taman sari kemajemukan dunia, hak-hak sosial budaya kelompok masyarakat, komunitarian rights, hakikat Indonesia adalah satu kebangsaan dan satu cita-cita politik harus menjadi pegangan dan menjadi pedoman berperilaku setiap negara. Bangsa yang menghargai perbedaan sebentar. Oke, semangat kebangsaan yang menghargai perbedaan dan pluralisme. Next.
Sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sebentar. Cita-cita kedaulatan rakyat, demokrasi, sangat kuat dalam sejarah politik di Indonesia. Semangat didasarkan oleh kehendak untuk membebaskan diri dari represi politik dan ekonomi kolonialisme, kapitalisme. Kemerdekaan Indonesia dirayakan dengan semangat kebebasan, kesetaraan, dan persaudaraan dalam prinsip musyawarah mufakat. Keputusan tidak diikuti oleh golongan mayoritas atau kekuatan minoritas, elit, politik pengusaha, melainkan dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan yang memuliakan daya-daya rasionalitas, deliberatif, dan kearifan setiap warga tanpa pandang bulu. Semua warga negara dan warga bangsa adalah sama dan sederajat. Next. Sebagai insan yang harus dimuliakan hak-haknya dan diakui keberadaannya, demokrasi yang berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab, mewajibkan para penyelenggara negara untuk memelihara budi pekerti kemanusiaan yang luhur dan memegang cita-cita moral rakyat yang luhur. Untuk itu, segala kekuatan dalam masyarakat tanpa pandang bulu harus diberi akses dalam proses pengambilan keputusan. Wakil-wakil rakyat berdialog dengan pengetahuan, etika, dan kearifan, bukan dengan kepentingan kelompoknya. Next. Sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila keadilan merupakan wujud yang paling konkret dari prinsip-prinsip Pancasila. Satu-satunya sila Pancasila yang dilukiskan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dengan menggunakan kata kerja mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Prinsip keadilan adalah inti dari moral ketuhanan, landasan pokok peri kemanusiaan, simbol persatuan, mantra kedaulatan rakyat. Perwujudan keadilan sosial harus mencerminkan imperatif etis keempat sila lainnya. Dengan aktualisasi diharapkan negara dapat mengelola kekayaan bersama. Untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, perwujudan negara kesejahteraan itu sangat ditentukan oleh integritas dan mutu para penyelenggara negara disertai dukungan rasa tanggung jawab dan rasa kemanusiaan pada setiap warga. Next. Sekian dari kelompok kami. Silakan tanya jawab. Bisa di kolom chat. Untuk sesi tanya jawab akan dipindah ke Zoom selanjutnya ya. Terima kasih. Join ke Zoom satunya, Rek.